Bahkan untuk membuat ayam-ayam kita bisa tumbuh kembang secara baik, normal, dan tentu saja cepat besar, tentu saja bisa kita awali atau bisa kita mulai semenjak masa penetasan itu terjadi. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi begitu dia menetas atau sedang dalam proses menetas di dalam petarangan, saat itu juga kita sudah bisa mulai memprogram dan merencanakan tentang apa yang harus kita lakukan agar DOC yang sudah berhasil ditetaskan oleh indukannya bisa tumbuh kembang secara baik, normal, cepat besar, serta cepat berbobot. Dan tentu saja teman-teman dan sahabat semua, kita akan mengawalinya dari nol. Bagaimana ayam-ayam ini yang usianya 50 hari ini benar-benar saya rawat dari nol sehingga bisa mendapatkan pertumbuhan yang cepat besar, kemudian dengan bobot yang maksimal. Kita ikuti selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Masihkah teman-teman dan sahabat semua beternak dengan konsep-konsep lama, yaitu membiarkan DOC ayam yang mau kita besarkan selalu dicampurkan sama indukannya? Nah, ini yang kemudian teman-teman harus perhatikan, bahwa salah satu konsep yang paling baik untuk membuat DOC ayam kita tumbuh kembang secara cepat adalah dengan cara segera memisahkan DOC tersebut dari indukannya. Tetapi itu berlaku bagi kita yang memang memelihara indukan dan sudah menghasilkan DOC. Berbeda halnya dengan ketika kita membesarkan DOC itu memang dari hasil beli di toko. Ya, tentu saja konsepnya akan berbeda teman-teman dan sahabat semua. Salah satu hal yang paling sederhana dan yang sering terjadi, kenapa ketika kita campurkan DOC ayam kita dengan indukannya terlalu lama, maka pertumbuhan dari DOC tersebut akan semakin lambat. Salah satu contohnya atau faktornya adalah dari hal pakan teman-teman. Maksud saya, kenapa saya katakan dari hal pakan? Karena biasanya ketika kita campurkan DOC ini terlalu lama dengan indukannya, maka pada saat kita memberi makan pada mereka, entah itu kita masukkan pada tempat maupun yang secara kita tabur seperti ini, kemungkinan besar sang indukan akan mengobrak-abrik makanan itu atau mengeker-eker ya untuk makanan itu sendiri, sehingga nanti ketika DOC-nya mau makan sudah bertaburan entah kemana-mana ya makanan itu. Sehingga apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi DOC itu tentu saja akan sulit untuk berkembang. Kenapa? Karena dari segi makanan yang sudah kita berikan saja lebih banyak yang terbuang daripada yang terserap oleh DOC kita teman-teman. Berbeda halnya dengan ketika kita langsung pisahkan DOC kita dari indukannya. Tentu saja mereka akan lebih banyak untuk menyerap makanan yang kita siapkan. Karena ketika kita pisahkan dari indukannya, tentu saja kita akan siapkan tempat makan secara khusus untuk DOC itu. Kemudian kita akan disiplin dalam pemberian pakan serta perawatan. Tentu saja dengan cara ini akan memungkinkan DOC kita akan tumbuh kembang secara cepat jika dibandingkan dengan ketika mereka terlalu lama untuk ikut indukannya teman-teman. Untuk yang berikutnya, hal-hal yang berkaitan dengan agar DOC kita bisa tumbuh kembang secara baik, tentu saja kita akan selalu teliti, kita akan selalu mengecek pertumbuhan dan perkembangan dari DOC itu sendiri pada kandang pembesaran. Jadi maksud saya di sini ada hubungannya dan ada kaitannya sangat erat dengan ukuran kandang pembesaran itu sendiri teman-teman. Kenapa? Karena pada saat ayam-ayam atau DOC kita pertama kali kita masukkan ke kandang pembesaran dengan ukuran 1 meter misalnya, dengan kapasitas sesuai dengan prosedur, yaitu untuk 1 meter persegi kita masukkan 100 ekor misalnya. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, 1 bulan kemudian tentu saja DOC ini akan semakin besar.
Dengan semakin besarnya badan atau tubuh daripada si ayam-ayam ini, tentu saja akan membuat kandang semakin terlihat sempit. Dengan kandang yang sudah terlihat sempit, maka ketika kita paksakan ayam-ayam ini berada dalam kandang tersebut, maka otomatis akan menghambat pertumbuhan. Dengan begitu, kita harus melakukan tindakan. Kemudian tindakan seperti apa yang harus kita lakukan? Kita akan melakukan tindakan yaitu memisahkan atau mengambil sebagian dari ayam-ayam yang berada di kandang tersebut untuk kita pisahkan. Kita akan bisa melakukannya dengan teknik bagi dua. Jadi separuh kita masukkan tetap di kandang pembesaran, yang separuh kita harus turun kandang, teman-teman, seperti ini. Sehingga nanti ayam-ayam yang berada di kandang pembesaran itu tidak terasa sempit lagi. Sehingga dengan mereka lebih leluasa untuk bergerak, tentu saja akan membuat mereka bisa tumbuh kembang secara baik dan normal. Dengan begitu, maka secara otomatis ayam-ayam kita pasti akan cepat besar, teman-teman. Nah, kemudian untuk selanjutnya, hal-hal yang bisa membuat ayam bisa tumbuh kembang secara baik dan cepat besar, tentu saja dari jenis pakan dan pola pemberian pakan serta porsi pakan yang tepat yang kita berikan pada mereka, teman-teman dan sobat semua. Untuk informasi lengkapnya bisa teman-teman cek di channel ini. Sudah lengkap dan sudah ada ya, teman-teman. Dan jika teman-teman selalu menggunakan jenis pakan alternatif untuk membantu menekan biaya pakan, itu boleh-boleh saja, teman-teman. Tetapi yang perlu teman-teman ingat adalah jenis pakan alternatif yang teman-teman gunakan itu harus jenis pakan alternatif yang kandungan nutrisinya cukup untuk ayam-ayam kita. Dan saya sarankan untuk selalu menaburi atau mencampurkan setidaknya 2 sendok gula pasir. Karena pada dasarnya ayam suka yang manis-manis, teman-teman. Selain itu, gula pasir juga sangat bagus, teman-teman, ketika kita sering memberikannya pada ayam-ayam kita. Kenapa? Karena kandungan nutrisi yang terdapat pada gula pasir itu sendiri adalah kandungan nutrisi yang diperlukan oleh ayam kampung kita. Sehingga dengan begitu ayam kita akan bisa tumbuh kembang secara cepat. Dan sedikit bocoran, teman-teman, supaya nanti teman-teman juga bisa menerapkan konsep ini. Silahkan teman-teman untuk memberikan cangkang telur dari limbah dapur maupun dari sisa penetasan untuk pakan ayam, teman-teman. Dengan cara kita tumbuk sampai benar-benar halus dan campurkan pada setiap pakan yang akan kita berikan pada ayam-ayam kita, entah itu dari pabrikan maupun dari alternatif. Silahkan campurkan saja, teman-teman. Dan ini berfungsi atau berlaku untuk ayam yang usianya 3 minggu ke atas. Jadi usia 3 minggu ke atas sudah bisa ya, teman-teman, untuk kita kasih cangkang telur. Ini kalsiumnya atau kandungan kalsiumnya itu sangat luar biasa, teman-teman. Sehingga sangat terbukti sekali bahwa dengan kita sering memberikan cangkang telur pada ayam-ayam kita, selain ayam kita tercukupi secara kalsium, otomatis ayam akan tumbuh kembang secara cepat sehingga cepat besar. Ini buktinya, teman-teman. Ini merupakan ayam saya yang usianya sekitar 50-an hari ya. Tetapi kita boleh lihat, teman-teman, pertumbuhannya sangat pesat sekali. Meskipun ketika kita lihat dari layar kaca, teman-teman, agak terlihat lebih kusut, tetapi wajar karena perbedaan antara ayam kereng dengan ayam liar itu beda, yaitu ada pada bentuk bulu, teman-teman. Kalau dikereng terus-menerus, maka bulunya akan tidak sehalus ketika kita liarkan ya, teman-teman. Tapi kita tidak akan mempermasalahkan masalah bentuk ataupun bulu yang acak-acakan. Yang kita targetkan adalah bobot serta besarnya ayam yang kita besarkan, teman-teman. Dengan kita mendapatkan bobot yang maksimal seperti ini, maka tentu saja kita pasti akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian untuk minumannya, sebisa mungkin teman-teman harus menggunakan cucian air beras sebagai minuman ayam kampung, teman-teman, supaya cepat besar. Dan usahakan mulai dari usia 1 hari sampai kepada 1,5 bulan itu selalu kita berikan cucian air beras ya, teman-teman. Dan saya sarankan ketika teman-teman menggunakan pakan alternatif dari jagung, maka sebaiknya jagung itu kita rebus terlebih dahulu, teman-teman. Ada banyak manfaat, ada banyak keuntungan ketika kita menggunakan jagung ini untuk pakan ternak ayam kampung kita, tetapi kita memproses dan merebusnya terlebih dahulu. Selain jagung akan lebih banyak porsinya atau jumlah takarannya, dari 1 kilo ketika kita rebus akan berubah menjadi 2 kilo. Dan ketika kita merebusnya terlebih dahulu, teman-teman dan semua, secara otomatis ayam-ayam kita akan dengan mudah untuk mencernanya. Mau dicampur dengan jenis pakan alternatif apapun,
ayam akan tetap lebih mudah untuk menyantapnya. Karena ketika kita tidak rebus terlebih dahulu jagungnya, otomatis proses pencernaannya pun akan lambat. Dengan lambatnya proses pencernaan, maka tentu saja ayam-ayam kita juga pasti akan lebih lambat untuk tumbuh kembang ya teman-teman. Kemudian jurus terakhir untuk menentukan cepat lambatnya pertumbuhan sangat ditentukan oleh pemberian pakan jenis ini teman-teman, yaitu dari jenis pelet 152. Silahkan teman-teman coba untuk menggunakan pelet 152 ini sebagai pakan ternak ayam teman-teman. Tetapi ingat, harus digunakan setelah usia 1 bulan ke atas teman-teman. Karena ketika kita memberikannya pada usia 1 bulan ke bawah, maka resikonya sangat besar sekali teman-teman. Ayam tidak hanya sakit, tetapi resiko terbesar adalah kematian teman-teman dan sahabat semua. Dan cara pemberiannya cukup mudah. Pakan alternatif jenis apapun dari pabrikan yang lain maupun dari alternatif, silahkan campur saja dengan pelet 152 dengan ukuran atau takaran pakan perbandingan 1:4. Ingat, 1:4. Lebih banyak atau lebih sedikit pelet 152-nya daripada pakan yang lain ya teman-teman. Jangan sampai salah, lebih sedikit pelet 152-nya, 1:4. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, demikianlah tadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk membuat ayam kita cepat besar dari nol, yang mudah-mudahan nanti akan bisa menginspirasi serta bermanfaat. Akhir kata, saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam ternak.